Shalom teman-teman yang di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan belajar kitab Filipi. Pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai 26. Bagi teman-teman yang belum mendengar sesi yang pertama, saya anjurkan untuk mendengarkan sesi yang pertama ya. Filipi 1 ayat 1 sampai 11 itu sesi pertama. Di situ kita melihat kehidupan Paulus sebagai seorang pemimpin, bagaimana dia itu punya rasa sukacita meskipun dia punya keadaan ada di dalam penjara. Tapi dia sukacita mengingat saudara-saudara seiman di kota Filipus dan bagaimana dia berdoa untuk mereka, ya. Pelayanan Paulus di kota Filipus dan sekitarnya itu yang membuat dia merasa sukacita. Dia membawa teman-temannya, yaitu jemaat-jemaat di Filipus, di dalam pikirannya, di dalam hatinya, dan di dalam doanya. Itu yang membuat dia sukacita. Dan juga di dalam doanya dia itu meminta supaya kita semuanya didewasakan. Di dalam kasih, di dalam pengetahuan, bahkan di dalam hal bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan juga didewasakan di dalam karakter, ya. Mari saudara yang belum mendengarkan, dengarkan ya. Bagi yang sudah mendengarkan, ayo kita lanjutkan pelajaran ayat 12 sampai 26. Ini tentang kesaksian Paulus ya di dalam penjara, kesaksian Paulus. Kita tahu bahwa keinginan Paulus yang paling besar adalah apa? Pergi ke Roma untuk mengabarkan Injil. Oke. Dia itu harus mengabarkan Injil ke Roma karena dia sudah pergi ke Makedonia, sudah ke Korin, kota Korin, ke kota Filipus, kota Efesus, kota Kolose, bahkan kota-kota kecil di Asia Timur, ke Antiok juga. Ya, dia sudah mengabarkan Injil, dia sudah bikin gereja kecil-kecil ya, church home ya, di rumah ya. Gereja mula-mula ya pada saat itu. Dan dia kerinduannya satu aja, yaitu ke Roma. Disitulah agendanya dia sebenarnya. Mari kita buka Kisah Para Rasul 19 ya. Saudara, waktu kita buka ayat, saya anjurkan saudara juga buka. Jadi saudara bisa baca sendiri, bukan mendengarkan dari saya, tetapi melihat dan membaca sendiri. Mari kita buka Kisah Para Rasul 19. Saya tunggu ya saudara kalau belum bisa mendapatkan Kisah Para Rasul. Sudah ya? Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang ke-21. Mari saya baca ya. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Ya, harus. Ini memang agendanya Paulus. Ya, bahkan kita melihat ketika dia di kota Korin, ya Korin, dia itu menulis satu hal. Yang tulisannya dia itu tercatat di dalam Roma 1. Mari kita buka Roma 1 ya. Roma. Sebentar ya, saya belum menemukan Roma ya. Roma 1 ayat yang ke-15. Kita baca Roma 1 ayat 15. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ya, ini keinginannya dia untuk memberitakan Injil di Roma. Jadi dia itu di dalam agendanya dia akan pergi ke Roma sebagai seorang pembicara, sebagai seorang evangelis. Tetapi kita melihat kenyataannya dia itu datang ke Roma sebagai seorang tahanan penjara. Ya.
Seandainya agendanya dia itu jalan, dia pasti nulis panjang sekali tentang pengalamannya dia di Roma. Betul nggak? Tapi karena agendanya dia tidak berjalan, ya, Tuhan menghendaki yang lain, dia itu datang ke Roma sebagai tahanan penjara. Itu yang terjadi, itu yang diizinkan Tuhan terjadi. Dia menulisnya di ayat 12 Filipi 1. Mari kita lihat. Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ya. Nah, apa yang dimaksud oleh Paulus, apa yang terjadi atasku ini? Oke. Apa yang terjadi atasku ini itu direkod di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 17 sampai Kisah Para Rasul 28 ayat 31, ya. Itu saudara boleh baca sendiri di rumah. Itu apa yang terjadi atasku, yaitu Paulus ini, ya, di Kisah 21 ayat 17 sampai Kisah 28 ayat 31. Jadi garis besarnya saya ceritakan, ya. Jadi dimulai dengan Paulus, ya, di Kisah 21 itu dia ditangkap di Bait Allah Yerusalem. Oke. Orang-orang Yahudi itu menganggap dia itu sudah menodai Bait Allah. Kenapa? Karena dia itu membawa orang-orang yang bukan Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Orang bukan Yahudi, the Gentiles, ya, the Gentiles yang udah bertobat dibawa kemana? Ke Bait Allah. Jadi orang-orang Yahudi marah, menganggap Paulus itu menodai Bait Allah. Sedangkan orang Roma, makanya dia ditangkap, ya. Sedangkan orang Roma menganggap bahwa waduh, ini orang ini berkhianat, ya. Ini orang berkhianat terhadap dia punya bangsa sendiri, ya. Dia berkhianat, ya. Jadi juga ditangkap, ya. Bukan itu saja, dia ini ada urusan politik juga. Jadi Paulus itu menjadi poin yang utama di dalam politik dan di dalam keagamaan, ya. Karena dia dianggap orang Mesir yang berkhianat. Makanya dia juga ditangkap. Oke. Nah, dia ditangkap, dimasukkan ke penjara di Kaisarea selama 2 tahun. Kemudian akhirnya dia mengajukan banding. Waktu dia mengajukan banding ke Kaisar, ya, ke Caesar, nah, ya, Caesar. Pada saat itu Caesar yang memerintah, ya. Karena dia mengajukan banding, maka itulah dia itu dibawa ke Roma. Karena apa? Dia itu warga negara Roma, ya. Maka itu dia dikirim ke Roma. Nah, pada saat dia dikirim Roma dengan semua tahanan-tahanan lainnya yang saya lupa jumlahnya, 200 lebih, ya, tahanan. Ingat nggak? Saudara baca di Kisah Para Rasul yang chapternya yang agak terakhir itu, ya. Saya lupa chapter berapa. Mereka naik kapal, kapalnya kandas. Ingat, ya? Kena ombak yang besar, kapalnya kandas. Di dalam kapal itu kita baca bagaimana Paulus berdiri di depan ratusan tahanan, bilang, jangan takut, malaikat Tuhan datang kepadaku, kita semua akan selamat. Luar biasa keberanian dia dan imannya dia yang pada saat itu, ya. Nah, kalau tidak salah saya ingat itu ada di Kisah Para Rasul 27. Akhirnya kapalnya kandas di Pulau Malta, ya. Nah, di dalam Pulau Malta itu dia 3 bulan di sana nunggu. Semua dia dan semua tahanan itu nunggu 3 bulan di Pulau Malta. Sampai pada akhirnya 3 bulan kemudian dia tiba di Roma dan dia akan mengajukan banding gitu, ya. Dia mengajukan banding mau bicara di depannya Caesar.
pada saat dia mau mengajukan banding itu, dia dimasukkan ke tahanan penjara. Saudaraku, kalau kita melihat seolah-olah, wah Paulus, kamu mengalami kegagalan. Kamu rencana ke Roma untuk menjadi untuk preaching, untuk menjadi evangelis. Kamu ternyata sampai di sana itu kamu sebagai seorang tahanan penjara, kamu itu gagal. Tapi bukan demikian untuk Paulus. Karena ingat, di sesi yang pertama saya mengatakan bahwa Paulus itu punya single mind. Pikirannya dia itu cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Jadi apapun yang dia alami itu selalu dihubungkan dengan Kristus. Selalu dihubungkan dengan mengabarkan Injil. Contoh, ingat tadi saya berkata, ketika kapal itu kena ombak yang besar, kapal itu dalam bahaya, dia berdiri dan dia berkata di depannya 200 lebih orang ya, saya nggak ingat ya, mari saya lihat ya di Kisah Para Rasul 27 ya. Sebentar ya, Alkitab bahasa Inggris saya ada catatannya itu berapa orang. Oke, nah di sini dikatakan ada hurricane yang tinggi, yang besar ya. Ya, ada angin yang luar biasa. Oke, waduh, ada, saya kok lupa. Ada, pokoknya ayat yang nulis jumlah daripada orangnya pada saat itu. Maaf ya, saya nggak ketemu ya. Angkanya 200 berapa gitu ya. Saya nggak ketemu tuh angkanya ya. 200 something, 230 orang itu kalau nggak salah ya. Jadi bayangin, dia itu bukan seorang leadernya daripada kumpulan tahanan loh. Dia itu bukan leadernya. Bahkan di dalam kapal itu ada berapa ratus tahanan itu, pasti ada kepala-kepala penjara yang juga ikut di dalamnya. Oke? Jadi Paulus itu hanya orang biasa di dalam itu, bukannya orang yang punya kedudukan sebagai kepala tahanan atau gimana, enggak. Tapi kamu lihat keberaniannya dia. Dia berdiri dan dia berkata, bersaksi tentang Tuhan. Nah, karena disitulah dia punya single mind itu, pikirannya dia. Dimanapun dia berada, apapun keadaannya, pokok kalau bisa menyebarkan Injil, pokok kalau bisa cerita Yesus, itu yang dia lakukan. Ya, disitulah Paulus itu. Jadi dia menemukan sukacitanya dia, bukan dalam keadaannya dia. Dia menemukan sukacitanya ketika dia bisa memenangkan orang untuk Yesus. Oke? Dan kalau keadaan yang dia alami itu bisa membantu dia untuk mengabarkan Injil, why not? Itu pikirannya dia. Wow, waktu saya belajar ini, saya kagum sekali. Ya. Sering daripada kita tuh mikir, kapan saya jadi pendeta? Kapan saya jadi penginjil? Kapan saya bisa ngajar Alkitab? Kapan saya bisa pergi-pergi, dikirim gereja kemana? Itu kita selalu bayangkan gitu. Padahal kita bisa melakukan dari mana kita ditempatkan. Misalnya kita ditempatkan di rumah, ya. Kalau engkau sebagai seorang ibu rumah tangga, engkau bisa telepon sama teman siapa saja. Hari ini telepon A, besok telepon B, telepon C. Ayo, apa yang bisa aku doakan? Bagaimana kamu? Apa yang kamu alami? Kamu bisa melakukan dari rumah. Saya mau berikan satu contoh ya. Ini contoh yang kenyataan yang terjadi benar-benar. Saya nggak tahu kalau saudara tahu Charles Haddon Spurgeon.
C.H. Spurgeon. Spurgeon itu adalah preacher dari British yang sangat terkenal. Waktu dia menikah, istrinya bernamanya Susana. Waktu dia baru menikah, istrinya itu mengalami cacat, ya, mengalami cacat sehingga dia harus di rumah terus. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa mengabarkan Injil kemana-mana, nggak bisa. Sedangkan suaminya Spurgeon ini suka nulis, ya. Di samping dia juga penginjil, pengkhotbah, dia juga suka menulis, ya. Jadi istrinya itu nggak bisa pergi-pergi sama Spurgeon. Apa yang dia bisa lakukan? Dia hanya bisa berdoa buat suaminya. Dia hanya bisa berdoa buat keluarganya dan buat orang lain. Jadi dia cuma bisa berdoa, itu aja. Nah, suatu hari suaminya itu menulis buku. Tiba-tiba dia mendapatkan inspirasi, ya. Saya percaya inspirasi ini dari Roh Kudus, ya. Dia mulai membagikan buku ini kepada pastor-pastor. Pastor-pastor yang tidak mampu untuk membeli buku. Ya, tidak mampu. Ternyata permintaannya tuh makin banyak pada zaman itu, ya. Ini kalau tidak salah zamannya tahun 1800 something gitu, ya. Akhirnya dia bikin satu fundraising, ya. Fundraising mengumpulkan uang untuk bisa membuat buku yang lebih banyak, buku yang ditulis oleh suaminya, dan disebarkan kepada pastor-pastor yang tidak mampu. Wah, luar biasa. Sehingga dia pada saat itu menjadi pelopor. Pelopor apa? Pelopor di dalam pelayanan menyebarkan buku-buku kepada pastor yang tidak mampu. Nah, saudaraku, dari hal yang kecil kita bisa lakukan, ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kita melihat, ya, seperti Paulus ini. Kita melihat apa yang dia lakukan. Di dalam kapal itu dia menjadi pelopor. Dia bangkit dan dia berbicara. Dia ingin membawa kabar ini, ya, maksudnya kabar baik ini dibawa ke Roma. Tetapi Tuhan itu membawanya dengan cara yang berbeda, ya. Saya mau mengajak saudara buka di dalam Kisah Para Rasul 16. Ini sebetulnya saudara perlu belajar ini, Kisah Para Rasul, karena di sini banyak sekali menceritakan tentang misi-misi Paulus, ya. Perjalanan misi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ya. Sekarang kita buka coba Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 10. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 10. Saya baca, ya, ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya dan katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dengan kata lain, Paulus itu kepinginnya ke Asia, tetapi Tuhan membawa dia ke bagian barat, yaitu ke Eropa. Ya. Nah, kita melihat kalau dia mengatur dengan agendanya sendiri, ya lain lagi ceritanya. Tapi kalau Tuhan yang mengatur, itu hasilnya luar biasa, ya. Jadi gimana kita di dalam rumah, di dalam apa yang kita kerjakan, Tuhan izinkan kita ditempatkan di situ. Kalau saudara bertemu dengan seseorang yang sudah saudara lama tidak ketemu di toko, itu namanya divine appointment.
Itu namanya Tuhan yang mengatur saudara ketemu dia. Ya, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan. Oke, kita lanjutkan lagi di Filipi yang chapter yang pertama, di ayat yang ke-12 sampai 14. Saya mau sharing 2 ayat dulu. Karena apa? Di sini kita akan belajar, ya. Tuhan kadang-kadang menggunakan cara yang berbeda untuk dia memakai kita sebagai pelopor di dalam pelayanan. Tidak seperti yang kita maui, tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita rencanakan. Kadang-kadang Tuhan membelokkan kita untuk supaya dia jadikan kita itu satu alat, satu pionir. Ya, kita melihat 3 cara yang Tuhan pakai Paulus itu. Ya, 3 cara di sini. Cara yang pertama, ketika Paulus dirantai. Ketika dia di dalam penjara. Cara yang kedua, ketika dia itu dikritik sama orang. Oke? Dan cara yang ketiga, ketika dia mengalami krisis. Ya, kalau kita melihat ini kan semua negatif, ya. Dirantai, dikritik, mengalami krisis, ini kan semuanya negatif sebetulnya di mata manusia. Tapi di situ Tuhan memakai Paulus, ya. Karena apa? Paulus ingat, punya single mind, punya pikiran yang satu, yaitu tujuannya cuma satu, mengabarkan tentang Yesus, mengabarkan tentang kabar baik, memenangkan jiwa di dalam keadaan yang tidak enak pun. Nah, sekarang mari kita pelajari yang pertama, ketika dia dirantai, ayat yang ke-12 sampai ke-14. Tuhan yang sama yang memakai tongkatnya Musa, yang memakai kendinya Gideon, dan juga yang memakai rantai yang kecil yang Daud pakai, Tuhan juga memakai rantainya Paulus. Ya, saudara melihat orang-orang Romawi itu nggak sadar kalau mereka itu merantai Paulus kan? Justru dengan Paulus dirantai itu melepaskan Paulus untuk menginjil di dalam mana? Di dalam pengadilan nantinya. Mereka tidak sadar. Oke? Mari kita baca 2 Timotius 2. Firman Tuhan itu memang indah ya saudaraku ya. Kalau kita pelajari itu luar biasa ya. 2 Timotius. Oh, maaf ya, ini soalnya Alkitabnya sudah tua. Jadinya ayatnya itu enggak terlalu. Bentar ya, Timotius. Oke. 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat yang ke-9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ya, justru ketika dia dibelenggu, diikat, dia itu dibebaskan untuk berbicara. Karena case-nya dia itu lagi dipelajari di pengadilan. Jadi firman Allah tidak bisa dibelenggu, ya. Kita belajar bahwa Paulus itu tidak pernah komplain tentang keadaannya, tentang rantainya, ya. Bahkan dia itu menyerahkan, menyucikan, menyerahkan keadaan rantai dia itu kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan supaya meminta Tuhan supaya dia bisa dipakai luar biasa di dalam penjara itu, ya. Kita melihat waktu Paulus di penjara, dia itu bisa berhubungan dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Bagaimana caranya? Oke. Dia itu waktu di penjara itu dijaga oleh tentara Romawi selama 24 jam. Oke. Pergantian
pergantian penjaga ini shift ya, the shift change every 6 hours. Jadi setiap 6 jam itu ganti orang. Setiap 6 jam ganti orang. Jadi bayangin saudaraku, setiap 6 jam Paulus ketemu 4 orang yang berbeda. Kan itu ada 4 penjaganya ya. Setiap 6 jam 4 orang yang berbeda. Setiap 6 jam 4 orang. Bayangin, dia ketemu orang-orang itu orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jadinya dia cerita soal Yesus, ya. Nah, 4 orang yang tiap kali ganti-ganti ini gak tahu kalau Paulus ternyata setiap kali suka berdoa untuk mereka juga, ya kan? Kita tahu kan malah Paulus menasihati kita untuk berdoa tanpa henti-hentinya. Ya, bukan hanya berdoa, dia pasti ngobrol-ngobrol dengan orang-orang itu sehingga kita tahu dari beberapa dari mereka, bahkan kepala penjaranya bertobat. Kepala penjaranya bertobat. Bayangkan saudaraku. Itu Paulus itu mencari kesempatan di dalam kesempitan, ya. Sehingga kepala penjaranya itu bertobat. Sesuatu ini, hal-hal ini tidak bisa dijalankan sama dia kalau dia itu di luar penjara. Dia tidak bisa. Kalau di luar penjara, bagaimana dia bisa memenangkan jiwa kepala penjara? Justru dia harus dimasukkan ke penjara dulu supaya bisa memenangkan kepala penjara. Luar biasa. Bukan itu saja, bukan saja Paulus itu bisa punya kontak dengan orang-orang yang jaga penjara itu ya. Setiap 6 jam ganti orang. Paulus itu juga punya kontak dengan satu grup orang, yaitu pejabat-pejabat di dalam pengadilan. Mereka itu kan Paulus kan lagi nunggu naik banding. Sehingga kasusnya dia itu dipelajari oleh pejabat-pejabat daripada pengadilan kan. Kasusnya dibaca, dipelajari karena pemerintahan Romawi itu lagi mau menentukan ini kasusnya ini apa ini? Apa ini kekristenan ini? Apakah ini membahayakan ataukah ini membahayakan bagi pemerintahan Romawi? Jadi kasusnya Paulus itu dibaca, dipelajari. Dari situ mereka bisa tahu tentang kekristenan. Mereka bisa mendengar tentang Yesus Kristus. Luar biasa ya. Jadi saudaraku, kadang-kadang Tuhan memang taruh rantai-rantai, kata kiasan rantai, untuk anak-anaknya itu bisa menjadi pionir-pionir dalam pelayanan yang baru. Supaya bisa menjangkau dan memenangkan jiwa buat kerajaan surga. Memang Tuhan izinkan, ya. Seperti tadi saya kan sudah bercerita, ibu rumah tangga, ya. Tadi istrinya Spurgeon di rumah terus ternyata menjadi pionir, bisa fundraising ya. Untuk apa? Untuk membantu pendeta-pendeta beli buku. Jadi secretnya itu apa? Rahasianya itu apa? Bisa menjadi berkat bagi orang-orang. Rahasianya apa? Bisa dipakai Tuhan itu. Single mind. Punya pikiran yang satu, yaitu menjangkau jiwa untuk Yesus. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, ya. Kita harus belajar untuk melihat ada kesempatan di dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Ada kesempatan menjaring jiwa, ada kesempatan. Dan apa? Bukan kesempatan, bersukacita. Bersukacita bilang apa? Tuhan, aku tuh excited loh. Aku mau melihat apa yang akan Engkau lakukan. Bukannya, Tuhan, kamu kok enggak gini sih? Kamu kok enggak gitu sih? Kamu kok enggak gini sih? Daripada gitu, pikirkanlah hal-hal apa yang akan Tuhan lakukan. Ya. Nah, saya tiba-tiba ingat ini ya. Enggak ada di catatan saya. Tapi tiba-tiba saya ingat kejadian daripada wanita Samaria
Kalau tidak salah di Yohanes 4 atau Yohanes 6 itu ya. Yohanes 6 kalau nggak salah ya. Enggak, Yohanes 4 ya. Waktu Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria, waktu itu murid-muridnya lagi pergi kemana? Mari kita buka ini karena penting sekali ini ya. Yohanes 4, percakapan dengan perempuan Samaria. Bentar ya, saya buka Alkitab bahasa Inggrisnya. Karena Alkitab bahasa Inggris itu kadang-kadang saya lebih suka ya, lebih jelas ya. Nah, ceritanya itu kan tentang Yesus yang menyuruh murid-muridnya pergi beli makanan kan ke kota. Sedangkan Yesus ada di pinggir sumur bicara dengan wanita Samaria. Singkat cerita, tidak lama kemudian orang Samaria itu menjadi percaya kan. Waktu wanita Samaria itu menjadi percaya, murid-muridnya kembali kan dari kota membawa makanan. Terus dia bilang apa? Di ayat 31. Rabi, makan. Ya, kan sudah dibawakan roti ya. Rabi, makan. Tapi Tuhan bilang apa? Di ayat yang ke-32. Bentar ya, saya buka ayat yang ke-32. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Oke? Lalu ayat 34 baca. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ternyata melakukan kehendak Tuhan itu adalah satu makanan, saudaraku. Nah, di sini kita melihat ya, Yesus seorang diri di sumur bisa Yesus memang Tuhan ya, tapi di sini kita belajar ya cara-cara Yesus memenangkan jiwa itu. Dia di tepi sumur memenangkan jiwa seorang wanita Samaria. Murid-murid 12 orang pergi ke kota, tidak memenangkan jiwa satupun, pulang bawa roti. Saudaraku, kalau murid-muridnya pergi ke kota, dia ketemu siapa? Yang punya toko roti, betul nggak? Kan bisa diajak omong-omong. Kan ketemu beberapa orang kalau ke kota. Di dalam toko roti itu sendiri. Tapi murid-muridnya tidak mengambil kesempatan. Pulang-pulang cuman bawa roti. Sampai Tuhan bilang apa? Di ayatnya yang ke-35, baca. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Dengan kata lain, kamu jangan tutup mata. Kamu lihat keadaan di sekelilingmu. Pakailah kesempatan di dalam setiap keadaan. Lihat itu. Padi sudah menguning. Jadi saudaraku, kita belajar dari Tuhan sendiri. Dan kita belajar dari Paulus. Keadaan apapun, di tepi sumur lah sendirian, seperti ibu rumah tangga di rumah. Maupun mengalami keadaan yang susah sekalipun seperti Paulus di dalam penjara. Rubah cara pandang kita. Minta Tuhan, Tuhan ajar aku melihat hal-hal yang Engkau lihat. Ajar aku Tuhan untuk melihat setiap keadaan. Itu suatu kesempatan untuk memenangkan jiwa. Minta sama Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti. Tadi kan saya sudah bilang, bukan tadi ya, di sesi yang pertama. Kalau engkau tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Dengan kata lain apa? Kalau engkau tahu keinginanku, kemauanku melalui firman-Ku, minta apa saja aku akan kasih. Kamu minta kesempatan untuk memenangkan jiwa, pasti Tuhan kasih. Kamu minta jiwa-jiwa Tuhan, bawa orang-orang yang belum kenal, engkau bawa di hadapanku. Tuhan pasti kasih. Karena firman Tuhan melekat di dalam kita. Mari saudara, saya juga belajar dari cerita ini, di Filipi ini. Supaya kita belajar seperti Paulus. Mengambil kesempatan
di dalam keadaan apapun. Amin. Sekarang kita melihat hal yang kedua. Ya, kesempatan apa yang dipakai oleh Paulus untuk supaya memenangkan jiwa buat Tuhan Yesus, ya. Mari kita baca ayat 15 sampai 19. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Dengan kata lain, saudara, ternyata di sana itu ada yang apa? Yang melawan Paulus, ada yang tidak setuju dengan Paulus. Di Roma, ya. Di Roma ada beberapa orang percaya yang tidak setuju dengan Paulus. Oke. Di gereja di Roma itu terbelah, ya, terpecah belah. Dari sini kita tahu, ya, ada yang menginjil tentang Kristus, punya motivasi pribadi, ada yang menginjil tentang Kristus, ya, seperti Paulus untuk memperlebar kerajaan surga, ya. Tapi di sini luar biasa, Paulus itu tidak menjelek-jelekkan mereka. Kalau kita kan sudah, wah, gereja itu begini, kok negatif, kok begini, itu manusia begitu, selalu melihat negatifnya. Tapi di sini saya belajar dari Paulus. Meskipun mereka itu, ya, gereja, ya, kelompok yang disebut-sebut oleh Paulus ini mengabarkan Injil dengan motivasi pribadi. Kita tahu pembalasan itu haknya Tuhan, bukan bagian kita. Biarlah orang-orang yang demikian itu berurusan langsung sama Tuhan, betul nggak? Di sini saya belajar dari Paulus. Apapun motivasi mereka, Paulus itu bersukacita karena apa? Karena Yesus diberitakan, ya. Karena yang penting itu Yesusnya yang diberitakan. Banyak orang mendengar tentang Yesus. Di situ loh saya merasa Paulus ini luar biasa, ya. Nah, kenapa kok dia bisa begitu? Kenapa dia selalu melihatnya positif, ya? Kenapa dia selalu melihatnya, oh, gak apa-apa, yang penting Kristus itu diberitakan. Rahasianya cuman satu, karena dia punya single mind, karena dia punya pikiran yang satu, yaitu selama Yesus diberitakan, selama Injil dinyatakan, tidak apa-apa. Disitulah, ya, ketika kamu atau kita punya single mind, kita melihat orang yang mengkritik kita merupakan satu kesempatan. Oke? Untuk apa? Untuk kita mengasihi dia. Mungkin orang tersebut bukan penginjil, orang tersebut hanya teman biasa, ya kan? Tapi ketika orang itu jengkel sama kita, ketika orang itu mengkritik kita, bukan karena kesalahan kita loh, ya, itu adalah satu kesempatan di mana Tuhan mau kita berdoa buat orang tersebut. Gimana Tuhan itu mau kita untuk mengulurkan kasih Kristus kepada orang tersebut. Luar biasa. Saya belajar dari sini. Dengan cara demikian, kita bisa bersukacita di dalam segala keadaan. Ya. Memang dikritik orang itu susah loh. Oke? Susah banget. Daging kita selalu untuk melawan, selalu untuk membela diri, ya.
Tapi kita belajar. Apalagi di sini Paulus itu dia dikritik itu ketika dia di dalam penjara loh ya. Bagaimana kalau dalam keadaan demikian? Kamu atau saya dikritik orang pada saat biasa-biasa, tidak dalam penjara. Tapi ketika dikritik orang dalam keadaan kesusahan, itu tidak enak sekali. Tapi kuncinya hanya satu. Kita punya single mind. Kita punya pikiran Kristus. Memakai kesempatan itu untuk berdoa untuk dia, untuk mengampuni dia dan menjangkau orang tersebut. Ya. Di sini saya belajar. Saya berdoa mudah-mudahan saudara juga belajar, ya, mengambil setiap kesempatan di dalam setiap keadaan buat Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, kita melihat kesempatan apa ya di dalam kesusahan Paulus itu supaya Kristus itu dinyatakan. Kita dibaca di ayat yang ke-20 sampai ke-26. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saya kasih tahu dulu, kenapa dia bisa bilang begini. Dia bilang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena pada saat itu, pada saat dia menulis ini, Paulus itu mengalami krisis. Krisis apa? Ketika dia naik banding yang pertama, ya, hasilnya oke, ya, hasilnya itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Tetapi kemudian ada lanjutannya lagi kan perkara kalau di dalamnya pengadilan itu. Sekarang ini pada saat dia nulis ini juga dia sedang menunggu keputusan yang terakhir. Jadi hidupnya itu krisis karena kalau membahayakan pemerintah Romawi, kalau memang itu sesuatu yang melanggar pemerintah akhirnya diputuskan misalnya demikian, dia bisa dihukum mati loh pada saat itu. Ketika dia menunggu. Jadi hidup dia itu pada saat krisis sekali pada saat itu, ya. Jadi dia nulis gini, bagiku hidup ayat 21 adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi dia itu punya pikiran gini, wes kalau aku mati, kalau aku dihukum mati, aku bersama Kristus. Ya sudah, aku untung. Tapi kalau aku dibiarkan hidup, aku masih bisa menginjili orang-orang. Ya. Baca ayat ke-22. Jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Aduh, saya gini, waduh Tuhan. Saya belajar lagi di sini. Berarti aku tuh harus punya satu tujuan yang lebih mantap lagi. Kalau aku masih diizinkan hidup, aku masih diizinkan bernafas, berarti aku harus bekerja buat Tuhan untuk supaya menghasilkan buah, yaitu buah yang tetap. Aku harus terus mengajar, aku harus terus mengabarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau aku masih dikasih nafas sampai hari ini, ya. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu, karena dua-dua menghasilkan keuntungan, betul nggak? Mati bersama Kristus, hidup bekerja untuk Kristus. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dengan kata lain, kalau aku pulang bersama Bapa, aku memang lebih baik, lebih enak. Tapi Tuhan, aku mau tinggal di sini. Untuk apa? Untuk supaya Dia terus melayani. Dalam gereja Filipi maupun gereja-gereja lainnya, di dalam menjangkau untuk orang-orang, ya, luar biasa sekali, luar biasa. Saya melihat Paulus ini begini,
Karena apapun pilihannya, baik mati maupun hidup, Tuhan dipermuliakan. Betul nggak? Tuhan dipermuliakan. Ayat 25, dalam keyakinan ini, taulah aku. Ya, jadi di dalam masa krisis itu, dia berpikir, kalau mati begini, kalau hidup begini. Tapi akhirnya dia tahu apa? Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Ya, bayangkan saudaraku, apa yang dialami oleh Paulus ini merupakan satu encouragement, ya, merupakan satu encouragement itu ya, sesuatu hal yang membangkitkan semangat, membangkitkan sukacita, membangkitkan keberanian bagi orang-orang yang percaya pada saat itu. Demikian juga pada saat kita ini, ya, apa yang dialami Paulus benar-benar membangkitkan semangat kita untuk maju terus di dalam kesusahan apapun, memakai kesusahan itu, memakai kesempatan dalam kesusahan itu untuk menggambarkan Injil. Oke? Ayat 26, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Di sini luar biasa. Paulus mengatakan di dalam krisisnya dia, Kristus dimuliakan. Di dalam krisisnya dia, kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. Ya, luar biasa. Sekarang kita lanjutkan. Ayat 27 sampai ayat 30. Nasihat supaya tetap berjuang. Berjuang tentang apa ini? Ya, kalau bahasa Indonesianya bilang nasihat supaya tetap berjuang. Nah, kita tahu keadaan pada zaman dulu, ketika keadaan Paulus pada zaman itu, banyak juga aliran-aliran sesat. Ya, setan itu menggunakan segala cara untuk menggoncangkan anak-anak Tuhan. Kita tahu musuh-musuh kita itu siapa? Musuh kita itu adalah kedagingan kita sendiri, ya, kedagingan kita. Musuh kita adalah setan dan musuh kita adalah dunia ini, sistem dunia ini. Kita harus tahu itu. Dan di dalam kehidupan kita, ya, baik dalam zaman dulu gereja di Filipina maupun sekarang, itu sama saja saudaraku. Banyak hal-hal yang menghalangi pertumbuhan kekristenan kita, ya. Jadi untuk keadaan itulah kita tuh harus berjuang. Sebenarnya saya itu lebih suka yang bahasa Inggris. Saya bacakan yang bahasa Inggris ya, di ayat ke-27. Whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. Dengan kata lain, kamu jangan ngomong saja tentang Kristen, tetapi kamu jalani, walk the talk. Not only talking, but also walking. Ya, kamu jalani itu. Apa yang kita mengerti, ya, kita lakukan itu. Karena kita tahu bahwa senjata kita, ya, untuk iblis itu salah satunya adalah kehidupan yang mempunyai karakter Kristus, godly life, ya. Kehidupan yang punya karakter Kristus itu adalah salah satu senjata untuk melawan musuh. Dengan kata lain, di sini Paulus bilang kamu itu hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Cara kamu berjalan, hidup kamu sehari-hari supaya sama, ya, sama Injil Kristus, yaitu apa? Firman Tuhan itu sendiri. Dengan firman Tuhan itu sendiri. Makanya kita melihat di sini bahwa di ayat yang ke-27 saya baca ya, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu berdiri teguh dalam satu roh,
dan sehati sejiwa. Nah, ini juga nasihat dia untuk gereja Filipi, karena kita tahu gereja Filipi itu ada sedikit perpecahan ya. Kalau saudara lihat Filipi 4 ya, saya buka sedikit ya, Filipi 4 ayat 2. Yuodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ternyata dua wanita ini tidak sehati sepikir di dalam satu gereja ini. Tentu saja saya percaya ada orang-orang lain juga ya. Jadi di sini terlihat sekali bahwa gereja Filipi itu juga pasti ada gesekan-gesekan ya, ada sedikit tidak sependapat ya dalam pelayanan. Di sini Paulus mengingatkan supaya sehati sepikir. Ya, bekerja sama yang baik. Untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan kata lain, berita Injil itu apa ya? Firman Tuhan itu sendiri. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ya, sekali lagi kita di sini diingatkan oleh Paulus untuk berpegang pada firman Tuhan dalam keadaan apapun. Karena firman Tuhan itu untuk orang yang mau binasa merupakan sesuatu yang tidak baik ya. Firman Tuhan untuk orang-orang yang tidak percaya itu tanda kebinasaan, betul nggak? Tapi untuk yang orang yang percaya itu adalah tanda keselamatan. Jadi kamu harus berpegang teguh. Kamu harus dalam membaca firman, dalam mempelajari firman, dalam ikut doa, ikut persekutuan. Ayo konsisten, ikut terus ya. Karena firman Tuhan itu akan menguatkan iman kamu, akan mendewasakan kamu. Oke? Ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Nah, ini dengar baik-baik. Kamu lihat keadaan di Filipi. Ya, gerejanya ada yang tidak sehati sepikir. Kamu lihat keadaan Paulus, keadaannya dalam krisis, dikritik orang, diikat, dirantai di dalam penjara. Keadaan dia kan gak enak sekali, ya kan? Tapi kamu baca baik-baik di ayat 29, itu merupakan karunia. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi dia. Ya, untuk menderita. Yang penting di dalam penderitaanku Tuhan, namamu dipermuliakan, Injil boleh disebarkan. Oke. Ayat 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku. Jadi apa yang kita alami, pergumulan yang sama, pergumulan orang-orang Filipi, Paulus juga merasakannya. Dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Dengan kata lain, kamu tuh tidak sendiri. Kamu mengalami pergumulan, aku pun demikian. Bahkan Yesus pun pergumulannya itu mengalami semua hal-hal yang manusia alami. Dia sudah alami. Untuk apa? Untuk supaya kita dimenangkan. Kita ini sudah didudukkan. Kita ini sudah dibeli dengan darahnya yang mahal. Kita sudah ditebus. Akankah kita sekarang cuma duduk-duduk saja? Ingat, penderitaan kita itu juga satu kasih karunia. Karena di dalam penderitaan kita seperti Paulus, ada sukacita, ada kesempatan untuk mengabarkan Injil. Kuncinya cuma satu, single mind, punya pikiran-pikiran Kristus. Itu kerinduan saya. Semoga juga untuk kerinduan saudara mempunyai pikiran Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pelajaran ini. Tuhan, aku berdoa, meskipun aku sudah selesai, tapi biarlah Roh Kudus yang mengajar setiap dari kami yang mendengarkan pada hari ini. Engkau yang mengajar mereka lebih sempurna lagi Tuhan. Karena kata-kata hamba-Mu terbatas.
Tapi firman Tuhan tidak terbatas. Firman Tuhan itu hidup, tajam seperti pedang bermata dua. Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk mensyukuri setiap keadaan. Dan untuk mengambil kesempatan di dalam setiap keadaan. Untuk memperlebar kerajaan-Mu. Ajar kami mempunyai single mind, pikiran Kristus, motivasi yang benar, dan sikap hati yang tulus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih teman-teman. Minggu depan kita akan lanjutkan Filipi passalnya yang kedua. Silahkan dibaca dulu di rumah Filipi kedua. Nanti saya akan bagikan lagi pelajaran-pelajaran selanjutnya. Tuhan berkati. Shalom.